Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di konten nih ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Kepala gue goyang-goyang gak tuh? Kita dari kemarin gue udah jarang banget ngupload, tapi gue udah bikin banyak video, jadinya dinantikan ya karena sibuk. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me, the one who lives there. He once was a true love of mine. Ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Ya, masa nggak ada yang tahu ya? Tapi banyak orang Indonesia mungkin yang kurang tahu, apalagi yang wibu jebolan Muse ya. Karena emang di Muse sudah ada, di Muse Asia, tapi di Muse Asia. Kalau ya nonton Muse Indonesia doang nggak ada. Kayaknya ada di aplikasi yang lain, cuma gue nggak tahu. Tapi kalau lo nonton di Muse Asia juga, lo tahu tuh, karena udah nongol di Muse Asia. Udah selesai lah 1 sampai 12. Dan ini salah satu anime atau light novel ya, yang bisa dibilang agak underrated, kurang diminati di Indonesia. Tuh, nggak tahu kenapa kayak kurang diminati di Indonesia. Kemudian mundur dikit. Langsung balik. Anime ini bernama Suka-Suka. Itu kepanjangannya adalah Shumatsu nani shite masu ka? Isogashi desu ka? Tsukutte moratte ii desu ka? Itu dia. Itulah salah satu anime 12 episode, satu kur pada tahun 2017. Ya, itu udah 4 tahun yang lalu keluarlah anime ini. Anime yang banyak bisa dibilang agak sedih ya, meskipun bagi gua tidak terlalu sedih ya, tapi di endingnya sih memang sedih. Gua itu di endingnya sedih, tapi nggak sampai menangis lah ya. Sedih, ada sedihnya. Dan memang kalau sedih itu masih belum ada yang bisa ngalahin Clannad itu. Kalau bagi gua masih belum ada yang ngalahin Clannad After Story itu masih belum ada yang bisa mengalahkan. Masih top number 1 gue lah pokoknya kalau Clannad After Story itu. Nah tapi nih ya, tapi kali ini kita ngebahas tentang anime yang Suka-Suka. Anime ini bisa dibilang dari light novel. Dia pertamanya dari light novel, keluar pada tahun, bentar, biarkan diriku membuka dulu, nih lagi loading karena agak lama ya kan. Sebentar, aduh lama banget dah. Gue rada males kalau misalnya nih gue yakin nih jaringan. Nah, light novel yang keluar tahun 2014. Light novel nih yang originalnya ya, yang awalnya selesai di 2016, cuma dibikin ulang lagi 11 jadi 11 mungkin di print ulang kali ya, di tempat yang berbeda, di inian yang berbeda, di inian yang berbeda. Dia jadi di publish yang berbeda. Di ini kan kemungkinan di beda nih, Kadokawa sama Kadokawa sih, cuma mungkin beda majalah kali ya. Tapi dia dibikin jadi 11 volume dari 2016 sampai 2021. Jadi kemungkinan selesai yang pertama itu langsung lanjut yang kedua. Tapi ini bukan karena dia scene 1 scene 2, bukan kayak gitu. Tapi kayaknya ini imprint ulang kayaknya. Dia bikin cerita ulang, light novel ulang. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ada yang kayak misalnya dari web novel jadi light novel, itu dibikin ulang. Kadang ceritanya suka beda. Kayak misalnya Tensura gitu kan, itu agak sedikit beda tuh ceritanya sama light novel, web novel sama light novel. Gue baca web novelnya, dan di anime itu kan ngikutin light novelnya, jangan ngikutin web novel. Nah di light novelnya agak sedikit beda, nggak sama web novel. Nah kayak gitu, biasa tuh ada beda-bedanya. Dan mungkin ya karena gue nggak baca light novel Suka-Suka ini. Nah, karena kepanjangan gue manggilnya Suka-Suka aja ya, karena jujur
panjang panjang banget men. Jadi suka-suka ini ya bisa dibilang inilah seru lah ya. Nah ya jadi nggak kemungkinan ada beda cerita, cuma karena gue nggak baca light novel jadi gue nggak bakal bahas kesana. Gue nontonnya animenya yang 12 episode 12 atau 13 gue lupa. Ya 12 episode yang keluar 2017 lalu. Oke. Ini anime tentang plotnya itu 500 tahun setelah kayak apokaliptik gitu. Dia after post apokalip ya. Jadi kayak cerita tentang setelah kiamat lah atau semacam apokalip gitu kan ya. Jadi di dunia ini manusia kayak udah nggak ada. Cuma dia kayak lebih ke fantasi, di mana ada manusia yang bukan manusia, apa ya, beastman gitu, yang ada yang kayak hewan bisa berdiri gitu loh, yang beastman lah ya. Kalau nonton anime masa nggak tahu beastman. Fantasi gitu, ada fairy, ada berbagai macam ras lah ya, ada kayak goblin semacam itu. Karena di beberapa karakter kayak ada si goblin juga tuh, si siapa tuh yang meraninnya gue lupa tuh, yang jadi kayak ketuanya apa gimana gitu. Dia bukan manusia lah pokoknya. Di anime ini untuk dia anime ya, yang untuk di anime cuma yang jadi manusia tuh yang awal cuma dia doang, si MC-nya Wilhelm Kumesh Wilhelm Kumesh ya, susah banget ini namanya Kumesh namanya ya, pokoknya itulah. Dia jadi manusia, dia ditidurkan selama 500 tahun lah. Dan kenapa ditidurkan gue masih belum tahu, karena gue nggak baca light novel. Kalau untuk lo yang mungkin udah tahu light novel, ya lo bisa kasih tahu gue lah. Karena ya gue mau baca light novelnya, cuma rada-rada ini aja sih, banyak yang light novel yang lagi gue baca. Kayak contohnya isekai ski itu yang anime sekarang tuh ya, Skibiku gue lupa, Dochu Isekai itu loh, yang animenya sekarang lagi tayang. Terus gue baca Toharu juga, terus gue baca, pokoknya ada banyak deh. Jadi gue belum baca yang ini, gue belum baca. Jadi kembali lagi ceritanya itu 500 tahun setelah itu, nah manusia itu udah nggak ada. Mereka semua orang-orang yang masih hidup ini ya, bukan manusia sih ya, tapi dia pindah ke kota, dia kota terbang gitu, kayak kota buatan gitu, dimana kota tersebut terbang. Banyak kota-kota kayak terbang gitu. Nah ya mereka semua pada tinggal di situ, dan daratan itu semua banyak dengan monster-monster yang apalah namanya itu ya. Gue udah lama juga soalnya gue nontonnya men, jadi gue rada-rada lupa. Seinget gue nonton pas lagi keluar gue ini udah 3-4 tahun yang lalu, jadi gue lupa. Pokoknya daratan itu udah kayak udah inilah, udah apokalip lah ya, udah nggak ada manusia. Tapi ya nggak tahu, kalau mungkin yang baca light novelnya mungkin tahu kali apakah ada manusia di bawah atau tidak. Katanya sih gue denger monsternya itu adalah manusia. Monster yang ada di bawah itu yang berubah itu, yang jadi monster itu katanya manusia yang berubah jadi monster. Cuma aku tidak tahu. Aku belum baca light novelnya ya, cuma 11 sih. Mungkin nanti kali gue baca ya, tapi ya udahlah. Dan ini salah satu anime yang bisa dibilang lagunya bagus banget ya. Lagunya itu gila lagunya men. Lagunya itu astaga. Itu yang Are You Going Scarborough Fair, terus Always in My Heart. Itu memang lagu-lagunya tuh lagu-lagu dibikin lagu sedih dan lagu fantasi, dan gue suka banget dunianya, gue suka banget fantasinya tuh kayak, gue suka tuh dunia yang dimana ada pulau terbang kayak gitu, itu gue suka. Kayak contoh tuh yang fantasi ya dalam dunia anime gitu, yang gue suka dunia fantasinya adalah Grand Blue Fantasy. Ada yang tahu Grand Blue Fantasy? Dari game smartphone, kalau lumayan bisa. Itu kan dia pulau-pulau terbang ya kan. Dunianya itu kayak pulau-pulau terbang, dan gue suka banget itu. Gue suka banget fantasi yang kayak gitu. Bener dah, coba aja. Kadang gue suka mikir apakah beneran ada yang kayak gitu, tapi kan nggak mungkin, nggak ada. Di dunia nyata tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi fantasi yang kayak gitu gue suka. Kayak dulu tuh Avatar, film Avatar, bukan Avatar The Legend of Aang ya. Avatar yang biru, James Cameron. Nah itu gue suka tuh. Dunia fantasi itu keren tuh. Gue suka yang kayak gitu-gitu, gue suka.
Nah itu tempatnya kayak gitu juga, fantasinya dia kayak pulau terbang tapi ada daratannya, nggak kayak Grand Blue Fantasy. Ke Grand Blue Fantasy gue nggak tahu apakah ada daratannya apa enggak, karena gue juga baru main, juga baru deket-deket juga. Nah, ya kayak gitu. Jadi cerita itu kayak pokoknya manusia udah hilang dan masih ada nih kayak monster-monster lah di daratan tersebut. Nah lalu ada sebuah ras di mana dia itu mirip dengan ras manusia. Dia nggak punya bulu, nggak punya hal-hal yang lain. Dia mirip seperti manusia tapi bukan manusia. Dia ras kayak fairy gitu. Rasnya tuh ya golden, kayak leprechaun ya, kayak golden fairy gitu. Dimana dia adalah ras dari main heroine kita. Ras ini karena mereka jadi kan di bawah itu ada monster-monster banyak ya. Jadi banyak yang nggak bisa ngelawan mereka. Cuma para fairy ini, para golden fairy ini tuh dia bisa menggunakan kayak weapon gitu, menggunakan senjata gitu untuk mengalahkan para apa namanya, monster-monster yang ada di bawah itu, yang ada di daratan tersebut kayak gitu. Dan katanya ya, gue agak sedikit lupa, mereka ini fairy ini mereka mengambil wujud manusia karena waktu itu manusia bisa menggunakan kekuatan itu kalau nggak salah, bisa menggunakan senjata itu. Karena Wilhelm ini kan dia bisa dibilang salah satu ini apa namanya, pahlawan pada saat zaman dulunya. Tapi di Frozen Lake gue nggak tahu kenapa, pokoknya dia di Frozen gitu kayak kayak Captain America lah. Soalnya Captain America kan 70 tahun, ini 500 tahunan. Lalu bayangin dah tuh, dia keluar setelah keluar dari es tuh udah nggak ada manusia, sedih anjir. Sedih banget bangke, sedih anjir. Lu bayangin dah, lu tidur nih 50 tahun ya, jangan 50 tahun dah, 2 tahun ya lu tidur, tapi keluarga udah nggak ada. Lu bangun keluarga lu udah nggak ada, temen lu udah nggak ada, sedih anjir. Kalau gue sih nangis, kalau gue sumpah nangis gue kalau kayak gitu. Tapi ya kayak gitu, ceritanya bagus. Memang agak sedih, cuma tidak terlalu sesedih banget, nggak sampai bener-bener nangis kejer ya, nggak kayak Clannad of the Story itu buset ya, itu udah nggak ada lawan sih, itu nggak ada obat itu kayak gitu. Dan endingnya sungguh ya mati lah. Spoiler aja nih, dia si main hero ini mati. Dan satu lagi sebelum gue selesai, gue mau ngasih tahu kalau lu mencari anime yang ada romansnya bagus gitu kan ya, dan ada fantasinya. Romansnya agak-agak mirip dengan Sao kali ya, tapi yang nggak mirip banget sih. Tapi kedekatan antara main heroine dengan MC-nya, main karakter tuh agak-agak sedikit mirip. Jadi gue bisa rekomend lu untuk nonton suka-suka, karena cuma ya bagus, mungkin lebih ditonjolin romansnya kali ya dibanding actionnya ada juga, cuma nggak terlalu banyak, lebih kayak ke slice of life tapi fantasi. Meskipun di endingnya seperti itu, endingnya tuh brengsek gitu, sedih tapi tidak membuat sampai nangis lah kayak gitu. Cukup bagus. Kalau rating di malnya aja 7 ya, 7,7. Cuma kalau bagi gue 8 lah. Meskipun satu hal ya, kayak yang gue agak jadi permasalah kayaknya, untuk membuat kita, kan dia kan kayak plotnya itu dibikin sedih ya, apalagi dengan lagu-lagunya. Kalau mau buat sedih mungkin ini kali ya, pengenalan karakternya, pendekatan karakter tuh lebih banyak kali. Kalau lebih banyak mungkin kita bisa dapat sedihnya. Karena cuma 12 episode, jadinya sedihnya berkurang. Mungkin kalau misalnya 25 episode kali ya, 2 core gitu ya, mungkin sedihnya tuh dapat, di endingnya dapat. Cuma kalau 12 episode bagi gua kurang, karena kita masih belum terlalu dekat dengan karakternya. Kalau udah deket banget dengan karakternya, gue yakin bisa nangis, bisa sedih lah, dapat sedihnya. Kayak misalnya After Clannad itu kan dari season 1 kita udah deket dengan karakternya. Pada saat di season 2 dimana karakter tersebut begitu, itu bakal dapat berasa karena kita sudah dekat dengan karakter tersebut. Cuma kalau untuk suka-suka ini karena mungkin 12 episode ya, jadi gue kurang mendapatkan karakternya itu tersebut, kayak kita belum terlalu dekat dengan karakternya kayak gitu. Oke, gue sebenarnya masih pagi. Gue masih belum tahu gue ngomong apa ini dari tadi, tapi thank you yang sudah mendengarkan. Bye bye.